Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi lagi-lagi saya selalu optimis dengan Bapak dan Ibu yang subuh-subuh sudah di masjid ya. Ini luar biasa ya. Tapi karena memang kita mencoba menjamah, menyapa orang-orang yang jauh melalui ini di YouTube atau di YouTube ya, nggak salah ya, di YouTube ya. Instagram juga ada ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa memberikan wawasan yang lebih lengkap untuk orang-orang awam yang tadi setelah dilakukan observasi ada beberapa hal unik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membahas tentang sholat itu bukan aspek rukun dan syarat Pak ya, tapi pada aspek ini sebenarnya pertanyaan waktu saya kecil Pak. Kenapa ketika kita sholat itu khitabnya kepada Nabi bukan kepada Allah? Khitab itu berarti lawan bicara kita. Jadi ketika kita bilang engkau itu engkaunya ke Nabi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena dalam tasyahud kita kan assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga keselamatan untukmu wahai Nabi. Jadi kita seakan-akan berbicara dengan Nabi. Itu dulu sempat nanya pada diri sendiri, akhirnya kemudian muncul jawaban yang saya nggak tahu benar tidaknya, tapi bagi saya menenangkan diri saya, yaitu bahwa sholat itu adalah gambaran mi'rajnya Nabi. Jadi ketika Nabi Mi'raj itu kan bertemu dengan Tuhan, dan lagi-lagi jangan dipikirkan bagaimana bentuk pertemuan Nabi, itu hal gaib ya Pak, hal gaib itu ya. Itu kan Nabi dalam riwayat-riwayat dinyatakan bertemu dengan malaikat yang lagi ruku Pak, lalu Nabi ucapin salam, assalamualaikum, yang malaikatnya lalu berdiri, waalaikumsalam, lalu ruku lagi, lalu bertemu lagi dengan malaikat yang lagi sujud, Nabi ucapin salam, lalu mereka duduk, jawab salam, lalu sujud lagi. Lalu Nabi menyampaikan penghormatan kepada Allah dengan at-tahiyyatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah Nabi bilang at-tahiyyatu lillah itu kayak kita tuh assalamualaikum gitu ya. Allah menjawab, semoga selamat untukmu wahai Nabi. Lalu Nabi merespon dengan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan untuk saya dan hamba-hamba Allah yang soleh. Nah maka kemudian peristiwa itu diabadikan dalam sholat. Nanti kita ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ada sujud lagi, lalu ada tahiyat. Itu mungkin jawaban yang paling tidak menenangkan saya, kenapa kemudian khitab sholat kita kepada Nabi bukan kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, lagi-lagi bukan dalam konteks mengingatkan Bapak dan Ibu karena saya bertemunya di masjid sholat subuh, tapi saya merasa bahwa kita harus mengingatkan sholat itu sesuatu yang menyenangkan Pak. Sebagian orang menganggap sholat itu kewajiban, tapi sebagian juga menganggap sholat itu kebutuhan. Kenapa butuh? Karena kita berkesempatan bertemu Tuhan dalam tanda petik Pak. Kalau Nabi Muhammad perlu peristiwa besar Isra Mi'raj, kita tidak memerlukan itu. Sederhana, cukup lakukan sholat maka seakan-akan kita bertemu Tuhan. Nah ini yang sering saya sampaikan ke mahasiswa sama santri Pak. Anda itu kan kalau hidup punya banyak keinginan dan punya banyak kepinginan ya, kepingin mirip sebenarnya ya. Saya tanya yang cowok-cowok, Anda nanti kalau dewasa pengen menikah nggak? Pengen. Istrinya yang cantik apa yang gagah perkasa? Yang cantik. Nanti pengen ngontrak apa punya rumah? Ya pengen punya rumah sendiri supaya bisa cicat sesuai keinginan kita. Kalau ngontrak kan nggak boleh ngecat Pak ya. Nanti pengen punya motor apa naik angkot, pengen punya motor. Kalau anaknya udah 2 pengen punya motor terus apa pengen mobil? Pengen punya mobil. Nanti kalau lagi makan pengen keselak apa enggak? Kalau anaknya sekolah pengen lulus apa remedial tiap semester? Pengen lulus terus. Ada yang punya keinginan jalan-jalan misalnya ke Malaysia atau ke Mekah atau ke Eropa, pengen.
Ada yang pengen dapat beasiswa, pengen. Ada yang pengen anaknya sehat, pengen. Anaknya nggak narkoba, pengen. Nah, pengen itu sampaikan dalam sholat gitu. Dalam sholat. Nanti banyak hal yang menurut kita tuh kayaknya sulit tapi tercapai gitu. Saya ceritakan ketika saya ke Belanda, ketemu dengan teman-teman yang santri, yang kita nggak kepikiran bahwa dia itu sampai kuliah di luar negeri, di Eropa. Padahal dulu sarungan. Dan santri zaman dulu bukan cuma sarungan Pak, tapi gudikan. Tahu gudik Pak ya? Yang tangannya gatal itu loh Pak. Bukan karena jorok, tapi di sana tuh hidupnya komunal. Satu orang gudik, gudiknya rata. Orang yang bersih pun gudikan juga, orang dia hidupnya jadi satu tempat gitu. Dulu di pesantren saya itu ada obat itu kalau orang sakit obatnya gede Pak. Tapi kalau diminum ngantuk. CTM apa-apa gitu. Dan semua penyakit obatnya itu dulu. Semua penyakit itu selesai dengan antibiotik dan tidur. Jadi di kelasnya ngantuk begini aja. Ya, dibangunin karena kita tahu nih anak pasti penyakitan. Dikasih obat tidur. Nah orang-orang kayak gini ternyata bisa sampai di luar negeri. Nanti Anda tuh pengen rumahnya banjir atau enggak, Anda pengen itu, sampaikan dalam salat. Doa apa saja. Nah maka paradigma ini yang kita sampaikan pada orang-orang bahwa sholat itu bukan sekedar wajib tapi kebutuhan. Kalau butuh ya kita ya bersemangat, namanya juga kita butuh. Pas adzan, alhamdulillah adzan. Bukan ya tadi baru sholat zuhur kok udah asar, bukan begitu ya. Baru sholat asar udah maghrib aja. Perasaan kemarin sholat maghrib, sekarang sholat lagi. Memang tiap hari sholat kok. Nah baik, maka paradigma sholat sebagai kebutuhan itu menurut saya penting supaya kita menjalani sholat itu dengan ceria. Lagi-lagi bukan buat bapak dan ibu, ini buat orang-orang yang masih ngerasa berat banget sholat, yang padahal kalau waktunya dihitung itu nggak lebih dari 25 menit sehari. Kalah sama waktu kita megang HP. Indonesia rata-rata megang HP sehari 6,5 jam Pak. Kita sholat cuma 25 menit. Jadi nggak terlalu banyak amat gitu, tapi kadang-kadang masih ada yang ngerasa berat.